Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Noval dari Wonosobo. Ini Pak, saya sudah memulai konsep 10 babon plus 1 jago. Jadi memakai liruta dan sisa nasi dari yayasan yang saya ngajar di situ. Tapi ada jeleknya yaitu makan dah jadi, dah harum, dah wangi, ayam suka. Tapi lama-lama kok mereka mematuk satu sama lain, itu yang kurang apa? Baik. Kemudian ayam itu ada yang tidak mau mengerami telurnya, sudah telur banyak dia bermain terus tidak pernah mau angkrem. Itu yang salah saya atau Nah, terus ini Pak, sekandang itu tak bisa pisah. Jadi terakhir itu sekandang yang luas saya kasih 6 babon 1 jago. Sudah saya buat tempat telur itu 6. Tapi kok 6 ayam itu telur di satu tempat bertelur. Jadi 6 ayam itu Ngumpul. ngumpul. Itu kenapa? Iya. Ada apanya di situ? Terus ini Pak, saya kan sambil ngajar sambil jualan buah seperti jambu, pisang dan lain-lain. Itu kan kalau buah musuhnya cuma busuk itu Pak di Betul. saya. Saya meminta petunjuk cara alami mengawetkan buah syukur dan sayuran juga supaya agak lama daya simpannya karena belum tentu laku 1 minggu habis belum tentu seperti itu. Selanjutnya ini kan saya ngajar Pak ada mata pelajaran P5. P5 itu semacam praktek pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi pas pembukaan itu Pak KB atau enggak Pak Bambang itu menjelaskan tentang Indonesia itu kan agraris. Jadi siswa itu sebaiknya belajar tentang pertanian. Pertanyaan saya ini sederhana saja, apakah boleh metode BSM ini yang terkhusus pengolahan limbah dan pemilahan sampah jadi POC itu diterapkan di mata pelajaran itu? Apakah diizinkan? Yang terakhir ini Pak tentang panen raya, seperti kemarin ada yang mandi susu, ada yang singkong Lampung. Pada saat demikian kok justru pemerintah impor. Itu nuwun sewu, apakah politik itu mengalahkan hati nurani seseorang Pak? Jadi yang susah kok tambah susah, ini sesuatu yang sudah biasa menurut saya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tambah malam tambah menarik ini ya. Oke, begini. Baik. Segini Bapak Ibu. Pemerintah impor itu planningnya sudah bukan kemarin. Pemerintah impor itu sudah ada planning bahkan tahun kemarin. Nah, pas apesnya jatuhnya tanggalnya pas tanggal itu. Jadi seringkali ndak bagus bagi petani. Karena itu, saya secara pribadi, saya mau katakan fair Bapak Ibu. Siapa sih yang mikirin hidup kita? Saya tanya, siapa yang mikirin hidupnya Bapak Ibu itu siapa? Jadi tolong, nggak usah nunggu pemerintah mikir hidup kita. Ayo kita mikiri hidup kita masing-masing. Bapak Ibu tahu enggak? Dari awal hingga hari ini, yang saya bangun tentang kemandirian semuanya. Karena apa Bapak Ibu? Satu, tidak ada yang mikirin nasib petani. Petani itu dijadikan objek, setuju atau tidak? Petani itu ketika butuh, dicari. Ketika sudah tidak butuh, dilupakan. Karena itu saya minta tolong, pikirkan nasib Bapak Ibu sendiri-sendiri. Yang kedua, jadi pejabat di pemerintah juga tidak enak Bapak Ibu. Banyak tekanan. Jadi kayak jadi Pak Presiden, Pak Prabowo gitu, menentukan sesuatu, ya tidak seenak perutnya sendiri. Itu banyak sekali yang muter di pinggirnya soalnya. Dan dia harus saling menjaga. Nah karena itu tidak bisa keputusan itu sepihak.
Karena itu, tindakan yang saya lakukan selama ini, kita akan nunggu dari atas ke bawah, betul ya? Saya akan rubah konsep ini. Kita dari bawah yang ke atas. Supaya saling supporting. Goal kita Bapak Ibu di BSM, ini saya tunjukkan sedikit visi ke depan. Sebenarnya pelatihan 2 hari kan sebenarnya sudah saya habiskan. Karena saya menghabiskan daftar tunggu aja, Bapak Ibu saya masih beri kesempatan hingga tinggal 2 angkatan setelah Bapak Ibu ini. Karena apa kita harus stop Bapak Ibu? Kita akan membuat satu koperasi di tiap-tiap kota. Jadi nanti ada 500 kota. Ini ada koperasi. Dari 500 kota ada 30 provinsi. Ini akan bentuk koperasi provinsi. Yang administrasinya di tiap-tiap provinsi. Tujuannya akan keluar hasil produksi. Apa yang Bapak Ibu bisa buat di masing-masing provinsi. Kemudian kami di pusat, kita akan membuat satu corporation. Bukan lagi koperasi tapi corporation. Corporation karena kita gabungan dari banyak sekali perusahaan. Termasuk koperasi-koperasi tadi. Dan goal BSM, pusat, nanti hanya ekspor. Saya tidak tertarik pasar lokal. Pasar lokal urusan Bapak Ibu di kabupaten masing-masing. Di provinsi masing-masing. Kami di pusat akan pikirkan ekspor. Kita sudah ketemu dengan beberapa buyer yang akan mengekspor, yang akan membutuhkan barang-barang kita. Tapi saya janji ke mereka, saya minta waktu 2-3 tahun. Kenapa saya nunggu 2-3 tahun? Saya nunggu Bapak Ibu jadi miliarder semuanya dulu. Ketika Bapak Ibu sudah kuat semuanya, saya sekali-sekali. Bapak Ibu, nanti YouTube saya keluar. Saya tadi ngerelief Bapak Ibu. Saya ini tukang sembarang. Jadi kalau terpaksa ya jadi tukang batu Bapak Ibu. Olahraga saya di proyek ngangkati hebel Bapak Ibu. Loh serius. Saya 3 hari ngerelief. Tahu ngerelief ya? Ngelukis pakai semen. Saya sendiri ngelukis Bapak Ibu. Untuk logonya yang akan ke depan ini. Tempat pelatihan baru itu namanya Andong Keselamatan. Andong itu berdoa untuk keselamatan. Keselamatan siapa? Kita semua. Di masa transisi ini betul-betul kacau semuanya. Simbol saya adalah perahu. Wah, ini saya jelaskan sedikit ini. Saya punya simbol perahu. Yang ini naga Bapak Ibu, kepala naga, yang ini kepala domba. Filosofi saya begini. Saya keluar negeri, tampang saya garang. Naga. Tapi saya ke Indonesia, tampang saya nurut kayak domba. Jadi modelnya adalah perahu. Ini logonya ke depan. Andong Keselamatan namanya. Jadi visi kita hanya ekspor. Dari angkatan teman-teman alumni sudah ada beberapa eksportir yang akan saya juga libatkan. Juga ada buyer-buyer saya sendiri yang dari luar negeri yang sudah datang. Dan saya minta waktu ke mereka. Dan mereka sabar menunggu. Saya bilang ke mereka, saya bisa produksi, saya bisa ekspor instan. Tetapi untuk kualitas saya tidak bisa jamin 100%. Tetapi kalau kepingin yang langgeng, yang stabil, dan semuanya itu betul-betul berkualitas, saya minta waktu 2-3 tahun. Saya nunggu Bapak Ibu. Ini kabar gembiranya. Kemarin Pak Guntoro kan sudah cerita kan, banyak yang nawari lahan enggak kira-kira? Banyak. Tolong Bapak Ibu buat saja sebagus mungkin. Cari ilmunya. Kalau sudah tahu, sudah bisa, sudah mampu, sampai level 1005 saja. Kalau masih belum punya lahan, lapor. Kita Bapak Ibu ditawari banyak tanah, bukan ribu, puluhan ribu hektar.
Asal mau garap aja. Tapi tolong satu, jangan ambisi punya tanah luas kalau enggak bisa ngerjakan. Saya enggak kepengen Bapak Ibu gagal. Paham maksud saya ya? Mulai dari yang kecil. Kita kan buat sentralisasi. Kami bersyukur sekali. Saya cuma berdoa minta 1.000 pasukan diberi 2.500 orang. Saya sangat bersyukur sekali. Bapak Ibu ini adalah orang terpilih kok. Percayalah. Terpilih kenapa? Mau daftar pelatihan ini loh sulitnya minta ampun kadang-kadang. Tidak dijawab sama Pak Bambang. Bukan tidak dijawab. Kesibukan dia Bapak Ibu. Terus yang kedua, pelatihan ini loh biayanya murah. Transportnya loh mahal. Betul atau tidak? Mahal transportnya atau mahal biayanya? Terus yang ketiga, ngapain datang Bapak Ibu itu loh? Mau saya live kan? Sebentar. Ayo kita lihat. Yang konyol siapa? Bapak Ibu yakin kan akan saya live kan? Tahu kan? Terus habis gitu, buat apa saya juga buat pelatihan kalau saya live kan? Gimana? Ya sudah, kalau itu lain cerita. Bukan begitu. Berarti Bapak Ibu yang datang ke sini adalah orang-orang yang terpilih. Betul atau tidak? Konyol atau tidak sih Bapak Ibu saya buat pelatihan berbayar tapi saya live kan, itu konyol atau tidak? Konyol. Harusnya ada yang daftar atau tidak? Lo ngapain daftar? Wong cuma nonton di rumah bisa sambil minum kopi sambil tidur. Yang pertanyaannya kenapa datang? Mindsetnya beda ya sudah, tidak apa-apa, itu saya tidak bisa komentar. Nah, karena itu Pak Bambang ini juga begitu. Gara-gara Bapak Ibu begini loh, itu loh masih ada lagi yang mau daftar. Saya sampai inilah ilmunya apa lagi gitu. Terus yang kedua, kenapa kita harus tutup yang ini Bapak Ibu? Supaya kita bisa fokus ke sini. Kalau belajar terus loh, kapan prakteknya? Paham maksud saya ya? Terus yang kedua, tempat ini kan sudah berubah. Harus berubah. Kalau tempat ini saya rubah Bapak Ibu, untuk pelatihan 2 hari sudah tidak bisa lagi. Kenapa kok tidak bisa lagi? Mulai dari apa yang ada. Kandang ini jorok, saya juga malu loh Bapak Ibu. Siapa yang datang ke sini sudah langsung bilang, kalau cuma buat begini aja saya bisa. Sudah ada enggak? Sebentar, saya mau tanya dulu nih. Nah, sudah toh? Berarti tujuan saya tercapai. Kalau Bapak Ibu besok pindah ke yang lokasi yang baru, yang sudah modern, Bapak Ibu pasti berpikir modalnya berapa. Paham maksud saya? Saya sebagai pengajar, saya menyediakan cara supaya Bapak Ibu lihat dan langsung berkata, saya bisa. Lah kalau terus-terusan kayak gini, nanti saya dikejar oleh murid-murid yang lain ini. Kan tempat ini akan jadi barometer. Ini saya Bapak Ibu. Ketika saya mengajar orang jadi miliarder dari satu tempat, Bapak Ibu juga lihatnya dari sini. Kita buktikan sama-sama 3 tahun juga jadi miliarder ayamnya. Paham maksud saya di sini? Saya melatih, saya mendampingi. Bukan saya cuma mengajar saja, tidak. Jadi ketika Bapak Ibu lulus dari Telomoyo, kiblatlah ke Telomoyo. Kiblatlah ke sini. Perkembangannya bagaimana? Saya belum bisa merubah kandang Bapak Ibu kalau selama pelatihan 2 hari masih ada. Kalau saya rubah kandang itu kan sudah tidak muat kandang itu, betul atau tidak? Telur tadi sudah ngumpul enggak kira-kira? Anggremnya sudah penuh enggak tempat anggremnya? Sudah enggak bisa lagi. Mas sama, ayam saya juga begitu Mas. Kalau telur itu ngumpul. Ada caranya. Ayam itu Bapak Ibu, kenapa dia ngumpul di satu tempat? Karena enak. Yang lainnya berarti ada yang kurang enak. Apa sih yang membuat ayam itu nyaman kalau telur? Bukan alasnya Pak. Yang pertama, dia tidak dilihat orang.
Kalau mau tempat telurnya aman, buat kotak, lubangnya begini saja, dan cuman satu ayam yang bisa masuk. Itu yang pertama. Maka ayam akan telur dimanapun tempatnya disediakan. Terus yang kedua, bebas dari tikus. Ayam itu tidak senang kalau telur diganggu tikus. Terus yang ketiga, seandainya ini lihat nih tempat netas telur saya Bapak Ibu. Yang tidak ditempati yang mana biasanya? Yang dilewati orang. Dia tidak akan senang di situ. Tapi kalau yang lain sudah penuh terpaksa dia telur di situ. Terus ada satu tempat yang pasti diantri ayam untuk bertelur. Di mana tempatnya? Bukan di pojok, di tempatnya makannya kambing. Tempat itu paling bagus kalau menetas. Kenapa kok paling bagus kalau menetas? Karena kalau ada tikus, ada kambing, tikusnya lari. Dan yang hebat lagi itu satu. Kambing itu loh tidak mau ganggu ayam yang mengeram. Ternyata ayam dan kambing itu berteman. Terus yang kedua, kalau buat awal cuman kapasitas di bawah 100 ekor, buat kayak punya kita ini aja cukup. Itu sudah lebih dari cukup Bapak Ibu. Buat kandang kambing, diumbar sama ayam, gitu aja sudah cukup. Tapi ketika sudah di atas 100 ekor, enggak boleh begitu lagi, kredit nanti. Kreditnya di mana? Tadi cerita masnya, saling patuk, saling bully, gitu kan? Kenapa ayam-ayam itu senang membuli teman-temannya? Saling patuk mematuk. Tahu enggak kira-kira? Kekurangan vitamin C. Mas tolong kasih buah. Sudah. Nah, terus yang kedua kasih sayur. Nah, ini kunci utamanya. Terus yang kedua, Pak ayamnya ndak mau ngeram, berarti jenisnya memang ayam yang tidak mau ngeram. Ada ayam Arab tidak mau ngeram. Ayam KUB ada yang separuh ngeram, separuh tidak. Ada lagi ayam yang jelas-jelas tidak mau ngeram, ayam petelur. Karena tugasnya dia cuma bertelur. Ayam petelur di Indonesia itu ada apa? Ada ayam kedu, ada ayam sentul. Itu 50% ngeram, 50% tidak. Lah kalau sudah punya ayam yang tidak bisa mengeram, berarti harus ada inang. Inang itu cari ayam yang dia seneng ngeram. Tapi tolong ya di depannya dikasih tempat makan ya, biar enggak kurus. Terus yang kedua, setelah dia ganti telur tolong dimandikan supaya enggak banyak guremnya. Tahu gurem? Kutunya. Cara supaya tidak ada gurem, kasih tembakau. Kalau enggak mau beli tembakau, cari orang-orang yang rokok, ambil putung rokoknya. Gurem itu kutu kecil yang ada di ayam. Itu munculnya kalau ayam itu mengeram. Nah, air tembakau Bapak Ibu disemprotkan di sekeliling tempat mengeram. Itu tidak akan disenangi oleh gurem atau kutu ayam. Nah, terus pertanyaan begini. Ketika kita sudah beri ayam dengan makanan fermentasi Bapak Ibu, ada kekurangannya. Saya harus katakan jujur. Kalau untuk ayam penggemukan, pakai liruta, limbah rumah tangga, sudah cukup. Tetapi kalau untuk induk, kurang. Kurang apanya? Kurang jagungnya. Karena apa Bapak Ibu? Percayalah. Limbah rumah tangganya Bapak Ibu tidak akan pernah ada jagung di dalamnya. Betul atau tidak? Pasti cuma nasi. Kalau cuma nasi, sayur, dan minyak, dan tulang, dan sebagainya itu membuat ayam jadi gemuk. Kalau ayam gemuk tidak mau telur. Jadi untuk induk tolong dikasih jagung. Supaya badannya sispek. Supaya telurnya masih rajin. Banyak orang tanya ke saya, Pak, ayam saya kasih liruta dulu mau telur. Setelah 6 bulan tidak ada yang telur lagi, Pak. Kenapa?
Coba pegang. Gemuk-gemuk, Pak. Ya pasti dong. Kalau ayamnya gemuk enggak akan telur. Paham maksud saya di sini ya? Jadi karena apa? Limbah rumah tangganya Bapak Ibu enggak mungkin ada jagung. Tolong kasih jagung. Terus yang kedua jumlah pakannya harus dikurangi. Nah resikonya Pak, kalau ayam kurang saling patuk. Perbanyak sayur. Kalau enggak ada sayur, rumput. Rumput-rumput itu Bapak Ibu cabuti kasih ke ayam bahagia. Kalau di tempat saya ini ayam itu nyari rumputnya di mana? Di kotoran sapi dan di kandang kambing. Nah, terus pengawetan buah. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengawetkan buah yang bagus, seandainya buah apa aja, Mas? Baik. Kalau jambu kristal dan sebagainya, Bapak Ibu, cuaca sangat mempengaruhi. Terus yang kedua, kenapa semua luar negeri itu dikasih kayak spon? Tahu ya? Tujuannya ada udara masuk, tapi dia tidak panas. Sehingga ketika ditumpuk, dia tidak terjadi fermentasi, tidak terjadi pembusukan. Kalau tidak mau dikasih spon, berarti harus dijereng apa diler. Tahu diler enggak ya? Ditata, tidak boleh ditumpuk. Itu yang terbaik. Kalau pakai kimia, janganlah. Kita pakai organik aja. Tolong panennya jangan terlalu tua ya Mas ya. Terus yang memang kalau paling aman yang masukkan di showcase. Tapi itu kan modal. Nah, sekarang saya buatkan trik Bapak Ibu. Buat showcase-nya orang zaman dulu, orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah itu kan panas Bapak Ibu. Pada suatu hari ketika saya ke Dubai, saya berkunjung ke rumahnya pangeran sana. Tapi pakai AC-nya AC tahun primitif. Jadi dia buat pendingin di sana. Cara buat pendinginnya simple Bapak Ibu. Jadi begini ceritanya. Padang gurun panas atau dingin? Panas. Jadi rumahnya itu Bapak Ibu ini tinggi, tingginya 4 meter. Terus yang atas sendiri, ini cuman dikasih ventilasi, ini terbuka Bapak Ibu. Terus begini terbuka, ini dikasih atap. Nah tujuannya apa? Udara bebas keluar masuk, betul ya? Udara panas itu kemana? Udara panas itu ke atas, udara dingin kemana? Itu prinsipnya. Ini dibuat pintu begini. Mas, kalau mau pengawetan di rumah sendiri, enggak harus tinggi 4 meter ya. Nah, lebarnya mengikuti. Terus yang kedua, rak-rak itu ditata di sini. Yang membuat buah tidak mudah busuk Bapak Ibu. Ini ketika ada udara panas masuk ke sini, keluar ke sini. Ketika malam hari, udara dingin dia akan diam di sini. Tapi ini dikasih goni, tahu karung goni enggak? Karung goni yang dibasahi di atas ini. Maka tempat ini jadi lembab dan awet. Ini pengawetannya di luar negeri, di Timur Tengah. Nah, terus yang berikutnya kalau pisang. Pisang Bapak Ibu ya. Kunci utamanya di sini. Supaya dia tidak mudah busuk, bonggolnya ini harus dibungkus. Terus yang kedua, kalau mau dia kasih vitamin B1. Vitamin B1 tahu ya? Vitamin B1 itu tanaman layu disemprot itu langsung ceng. Karena sarafnya pulih. Vitamin beli yang paling murah ya. Yang generik. Loh Pak ini kimia. Ya kalau murah kan? Enggak apa-apa. 1 biji untuk 1 liter. Itu disemprotkan untuk sayur, untuk buah Bapak Ibu. Dan ini membuat awet. Jadi contoh kangkung, sawi dan sebagainya. Habis panen kan seger. Masuk rumah kan hormat. Betul kan? Semprot dengan ini seger lagi. B1.
Kalau mau organik ada, buat dari pegagan. Tapi ya repot sih. Itu untuk saraf. Oke. Kalau untuk yang pepaya dan sebagainya tidak ada cara lain, harus diratakan ini atau disimpan di sini. Apalagi yang kurang tadi? Perjalanan jauh tadi gimana? Untuk materi ya? Baik. Oke. Untuk materi Bapak Ibu saya minta tolong. Jangan dibatasi, sebarkan semuanya. Seluruh materi saya Bapak Ibu adopsi, ajarkan ke orang lain, saya bahagia. Bapak Ibu tahu enggak? Ilmu yang saya terima itu bebannya berat. Karena itu di awal saya tadi buat perjanjian. Saya kasih ilmunya, tapi ada perjanjian loh ya. Tolong dilakukan. Karena apa? Kalau belum tahu Bapak Ibu, itu enggak dosa. Kalau sudah tahu enggak dilakukan, itu kita yang dosa. Loh iya, kan salahnya datang. Alasan minta sanaf ini. Sekarang saya minta maaf satu. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang masuk jurang, terus kita diam, siapa yang salah? Kita. Setelah Bapak Ibu ikut pelatihan saya, Bapak Ibu tahu enggak berapa banyak orang yang masuk jurang? Tugasnya Bapak Ibu mengingatkan. Jadi ilmu yang saya terima Bapak Ibu gratis. Saya tidak sekolah kok. Saya tidak bayar orang untuk saya belajar. Saya belajar saya cuman paling minum kopi sambil ngelamun, itu aja belajar saya. Sambil berdoa. Tetapi saya terima ilmu dengan tanggung jawab. Mengamalkan, membagikan. Banyak orang komplain ke saya. Pak, ilmunya enggak dipatenkan. Apanya yang dipatenkan? Wong saya ini saya cuma dititipi. Banyak orang katakan, lo nanti kalau diciplak di mana kan? Lo ngapain diciplak? Wong saya kepingin ini supaya disebarkan. Supaya tanggung jawab bukan di saya. Paham maksud saya Bapak Ibu? Banyak orang negur saya seperti itu. Karena kalau ilmu ini dibagikan semua orang kan pinter. Loh, ya tujuan saya untuk meminterkan semua orang. Tolong saya minta maaf, ini sebagai pesan terakhir ini malam ini. Jangan takut kehilangan. Jangan takut untuk berbagi. Karena apa? Saya buktikan sendiri Bapak Ibu. 15 tahun, 13 tahun lalu, ilmu saya dengan hari ini sudah bumi langit. Saya ngajar sudah banyak orang. Tahun 2015, kami meeting dengan beberapa profesor dari 17 negara. Saya kasih ilmu ke mereka. Teman saya, sahabat saya sendiri. Dia bilang, Pak jangan kasih semua. Nanti kalau mereka lebih pintar dari kita, enggak mungkin. Saya yang ngasih ilmu ke mereka, berarti saya tetap akan lebih pintar dari mereka. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Kalau ilmu ini enggak saya bagikan, saya akan tambah bodoh. Tetapi ketika ilmu ini saya bagikan, saya tambah diberi ilmu baru. Percaya atau tidak? Sama dengan rezeki. Dan percayalah, belajar terbaik adalah mengajar. Udah Pak, belajar aja susah kok suruh ngajar. Kalau ngajar, Bapak Ibu pernah ada yang guru enggak? Oh ini guru kan? Kalau mau ngajar, belajar dulu enggak? Pasti, gara-gara ngajar lebih pintar mana? Muridnya atau gurunya? Nah, ingat baik-baik. Gara-gara kita mau ngajar, kita belajar. Betul nggak? Terpaksa kan? Gara-gara kita sudah ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali, apal. Nah, karena itu belajar terbaik adalah mengajar. Jadi ketika praktek ilmu-ilmu ini, saya minta tolong Bapak Ibu juga mengajar orang. Mengajar orang ceritanya ke orang. Resiko terburuk dikatakan gila. Kan cuma dikatakan. Oke Bapak Ibu, saya terima kasih banyak malam hari ini. Tidak terasa sudah jam 11 malam ya. Dan kayak terasa jam 8 pagi aja. Besok bagian yang sini ya.
Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.